Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara Abu Adam di kota Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi was-was kencing tidak tuntas? Karena saya was-was kencing yang belum tuntas, padahal saya sudah bersihkan dengan air beberapa kali. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Yang pertama, was-was merupakan usaha syaitan untuk menghalangi seseorang dari ibadah. Dan seseorang memiliki peluang untuk terjangkit penyakit was-was. Akan tetapi tugas seorang muslim pada saat penyakit itu menghampiri, maka kita harus lawan sehingga kita tidak menjadi orang yang diperbudak perasaan was-was. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza shalla ahadukum fa ashkala fi batnihi syai'an, aw idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi minhu syai'un aw la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Kata Nabi SAW, bila salah seorang dari kalian sedang salat kemudian mendapatkan perutnya agak tidak enak, dia bingung ini batal apa tidak wudu saya, maka jangan keluar dari masjid sampai dia yakin betul-betul ada pembatal wudu itu. Imma dia buang angin lalu tercium baunya, atau dia mendengar suaranya. Kalau tidak, jangan. Itu merupakan was-was, bisa jadi syaitan akan menghambat salat kita. Dan seringkali penyakit was-was ini hingga pada orang-orang yang memiliki perasaan itu dan dia perturutkan. Biasanya perempuan lebih banyak. Akan tetapi seperti kita sebutkan, pada saat kita lawan, maka mudah-mudahan kita bisa melepaskan diri dari was-was tersebut. Dan kita perhatikan ketika orang was-was dalam urusan buang air, kemudian dia berlanjut pada was-was wudunya, jangan-jangan tadi belum kena, ini masih kering dan sebagainya, lalu berpindah pada salatnya, dia akan takbir setengah mati sekali. Barangkali saat-saat paling berat dia melaksanakan salat adalah takbiratul ihram, diulang-ulang berkali-kali. Kemudian ketika dia salat pun masih ragu pula, dia harus ulang salatnya, barangkali belum selesai, belum sah dan sebagainya. Dan terus seperti itu sehingga dia akan tersiksa dan ragu dengan ibadahnya sendiri. Maka harus dilawan seperti itu. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, masalah kencing itu sendiri. Itu merupakan bagian dari was-was. Ketika seseorang mendapatkan perasaan itu, maka dia perlu cek. Apakah memang dia merupakan orang yang memiliki kekurangan kesehatan. Sebagian orang memang air kencingnya tidak bisa berhenti sehingga sering keluar dan membuat pakaiannya najis, dan itu merupakan penyakit, tidak bisa berhenti. Maka ini yang disebutkan dalam buku-buku fikih, buku para ulama, namanya sahibus silas, air kencing yang tidak berhenti. Bagaimana caranya untuk mengatasi yang seperti ini? Para ulama mengatakan dia tunggu waktu salat mendekat. Begitu waktu salat mendekat dan hampir dilaksanakan, maka dia bersihkan tempat keluar air kencing tersebut, kemudian dia sumbat dengan entah kain atau dengan kapas atau dengan apapun yang tidak membuat najis itu akan meresap keluar. Setelah itu dia salat. Maka dia tidak perlu perhatikan lagi, tidak pertimbangkan lagi najis yang keluar karena itu penyakit. Yang penting dia sudah lakukan usaha, dia tunda salatnya sampai menjelang dilaksanakan, kemudian setelah itu dia tutup tempat keluar air kencing itu, setelah itu sudah dia salat. Sekalipun di tengah-tengah salat keluar air itu, karena dia sakit maka tidak mengapa. Maka ini cara apabila memang ternyata realitanya si penanya memiliki, atau orang yang sama memiliki kasus seperti itu, memiliki penyakit sahibus silas, yang air kencingnya tidak bisa berhenti. Ini pun demikian untuk penyakit lainnya. Ada orang yang keluar darahnya tidak bisa berhenti dengan banyak, atau mungkin keluar dari tempat buang hajat dan sebagainya. Ini hukumnya sama. Adapun dia masih ragu dan dia tidak memiliki penyakit itu,
maka langkah yang tepat adalah dia bersihkan air kencingnya. Kemudian setelah dia akan berwudu, sebelum dia meninggalkan tempat untuk buang hajat itu, dia cipratkan air ke arah pakaiannya, ke arah pakaian yang ada di sekitar itu. Dicipratkan sengaja, tidak banyak, akan tapi sekedar mencipratkan saja sehingga ada beberapa bekas air di situ untuk menunjukkan bahwa ini adalah cipratan yang saya buat sendiri. Sehingga kalau nanti ternyata ini keluar apa tidak ya, maka itu bisa ditepis bahwa basah yang ada di pakaian saya ini bukan basah karena air kencing, akan tapi basah yang saya buat sendiri. Ini disebutkan dalam buku-buku fikih. Sehingga harapannya dia bisa mengikis rasa ragu dalam was-wasnya itu. Dan ini merupakan metode yang disampaikan oleh para ulama. Maka caranya seperti itu. Kalau memang seandainya itu merupakan penyakit, maka caranya sudah kita sebutkan. Kalau seandainya bukan, maka kita perlu atasi agar kita tidak terus-menerus dikungkung atau diperbudak dengan perasaan was-was tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.